Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani, mahasiswa Universitas Azkiyah dengan prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Saat ini, hampir sebagian sekolah-sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum tahun 2013. Sehingga pada kurikulum tersebut telah muncul teks-teks baru seperti teks editorial. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu teks editorial. Teks editorial adalah kolom dalam surat kabar yang berisikan tanggapan suatu media mengenai peristiwa. Tanggapan itu berupa dukungan, pujian, kritikan, dan cemohan. Teks editorial selalu menyertai suatu peristiwa. Kita ambil kesimpulan bahwa teks editorial adalah opini berisi pendapat dan tanggapan resmi suatu media sebagai institusi penerbit terhadap persoalan aktual, fenomena, dan kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Teks editorial merupakan mahkota yang menggambarkan karakter atau identitas suatu surat kabar dan majalah. Jenis-jenis tanggapan teks editorial antara lain adalah menyalahkan, mencela, mengardik, perenungan, penegur, mendukung atau informasi, dan pesimis. Tujuan pembelajaran teks editorial adalah yang pertama, mendeskripsikan struktur teks editorial. Yang kedua, mendeskripsikan tanggapan teks editorial. Mendeskripsikan pemanfaatan struktur dan tanggapan teks editorial. Deskripsi yang dimaksud dalam teks editorial adalah deskriptif kualitatif. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat adalah sorotan peristiwa atau topik yang mengandung suatu persoalan aktual. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah suatu tulisan yang pola pengembangannya berdasarkan argumen atau alasan-alasan yang disampaikan penulis atau tanggapan-tanggapan redaktur dari suatu media yang bersangkutan berkenaan dengan peristiwa, kejadian, atau persoalan aktual. Yang ketiga, pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat adalah saran atau rekomendasi sebagai penutup. Bagian dari struktur teks editorial adalah yang pertama, pernyataan pendapat yang contohnya hampir di setiap kota-kota besar di seluruh Indonesia terdapat kawasan yang disebut dengan kampung pencinan. Munculnya kampung pencinan menunjukkan tahapan proses asimilasi orang-orang Tionghoa dengan budaya setempat. Lambat laun, interaksi orang-orang Tionghoa semakin intensif, sehingga ia menyatu dengan budaya setempat. Secara budaya, nyaris tidak bisa dibedakan antara kaum pribumi dengan kaum pendatang, khususnya dari etnis Tionghoa. Apalagi silang budaya antara nilai-nilai budaya setempat dengan nilai-nilai budaya kultural etnis Tionghoa sering menemukan titik temu yang saling menguatkan. Pernyataan pendapat pada teks menyatakan pendapat bahwa kota-kota besar di seluruh Indonesia terdapat kawasan pencinan. Kawasan pencinan ini merupakan kawasan di mana terdapat proses asimilasi orang Tionghoa dengan budaya Indonesia setempat. Dengan hal tersebut, maka orang Tionghoa akan menyatu dengan budaya Indonesia sehingga sulit dibedakan antara kaum pribumi dengan etnis Tionghoa. Yang kedua, bagian argumentasi. Dalam konteks kehidupan sosial, peran-peran strategis yang dilakukan etnis Tionghoa sangat menentukan. Hingga kini, sektor ekonomi nasional nyaris dikuasai oleh para penguasa dari etnis Tionghoa. Lembaga-lembaga pendidikan swasta yang berstatus bona fide di negeri itu
juga banyak dimiliki oleh etnis ini. Pasca Reformasi 1998, beberapa tokoh etnis dari Tionghoa berhasil memerankan politik di tingkat lokal maupun nasional, bahkan kebijakan nasional di masa kepemimpinan Gus Dur berhasil menetapkan Konghucu, ajaran dan falsafah hidup etnis Tionghoa sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Sebagai dampak dari proses asimilasi dengan budaya setempat, beberapa kalangan dari etnis Tionghoa telah memeluk agama Islam. Proses perpindahan agama, khususnya ke dalam agama Islam, yang terjadi di kalangan etnis Tionghoa sudah berlangsung cukup lama. Kehadiran mualaf atau bahkan para dai dari kalangan etnis Tionghoa sudah cukup populer saat ini. Akan tetapi dari pengalaman beberapa mualaf dan para dai dari etnis Tionghoa menunjukkan bahwa mereka secara sosial dan ekonomi tersisih dari kelompok besar etnis Tionghoa yang menguasai perekonomian di Indonesia. Belakangan ini, keutuhan bangsa Indonesia tengah diuji. Menjelang Pilkada DKI Jakarta, gerakan yang dapat memicu konflik terjadi antara sekelompok umat Islam dengan sekelompok dari etnis Tionghoa. Politisasi agama nyaris memicu perpecahan sehingga dibutuhkan upaya cerdas menjembatani kelompok-kelompok yang tengah bersetegangan itu. Peran strategis ini dapat diisi dari Muslim dan etnis Tionghoa karena secara etnik mereka terikat oleh nilai-nilai budaya Tionghoa, tetapi secara keyakinan terikat oleh konsep ukhuwah Islamiyah. Contoh dari argumentasi pada teks di atas bahwa etnis Tionghoa di dalam konteks kehidupan sosial, dia menguasai peran-peran strategis. Tentu saja semua sektor ekonomi telah dikuasai oleh etnis Tionghoa. Agama Konghucu juga disahkan sebagai agama resmi di Indonesia. Hal tersebut memberikan penegasan bahwa terdapat penerimaan karena telah menerima agama Konghucu sebagai agama yang legal di Indonesia. Bahkan sekarang sudah banyak etnis Tionghoa sudah mualaf. Oleh karena itu, saat menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, keutuhan Indonesia setempat diuji dari tempat gesekan yang dapat memicu konflik antara sekelompok umat Islam dengan etnis Muslim Tionghoa. Peran strategis ini dapat diisi oleh etnis Tionghoa karena mereka terikat dengan budaya Tionghoa, namun secara keyakinan terikat dengan ukhuwah Islamiyah. Itulah contoh dari argumentasi. Sekarang contoh bagian dari ulang pendapat. Contohnya adalah kita yakin dengan memaksimalkan peran strategis, etnis Tionghoa Muslim di Indonesia akan dapat menjembatani konflik yang nyaris memecahkan keutuhan bangsa saat ini. Pada contoh teks bagian ulang pendapat, memberikan saran kepada masyarakat untuk memaksimalkan peran strategis etnis Muslim Tionghoa di Indonesia sebagai alat untuk menjembatani konflik yang mungkin dapat memecah belah keutuhan NKRI. Itulah contoh dari bagian struktur teks editorial. Yang kedua, jenis tanggapan teks editorial, yang bagiannya adalah 1. Menerima secara penuh, yakni redaksi menunjukkan suatu penerimaan atau persetujuan secara penuh terhadap peristiwa isu maupun permasalahan aktual yang sedang terjadi. 2. Penerimaan sebagian,
Apabila seorang redaksi menunjukkan suatu penerimaan terhadap isu atau permasalahan yang sedang terjadi, namun dengan suatu syarat tersebut sebagai bentuk rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Yang ketiga, menolak disertai alasan. Apabila redaksi menunjukkan suatu penolakan atau pertentangan terhadap isu atau permasalahan yang sedang terjadi, namun dengan disertai dengan alasan yang akurat mengapa isu atau permasalahan tersebut harus ditolak oleh masyarakat. Ketiga, pemanfaatan, struktur, dan jenis tanggapan teks editorial. Karena dalam kurikulum 2013 harus memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan fakta tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, peradaban, terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Teman-teman, di sini dulu penyampaian masalah teks editorial. Semoga apa yang telah saya jelaskan tentang teks editorial bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.